Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumam ra'atin batat, kalau seandainya ada seorang perempuan kemudian ya dia tidur batat ya di malam hari. Di dalam hadis yang lain ayyumam ra'atin matat pakai mim gitu. Kalau seandainya ada seorang perempuan, dalam hal ini seorang istri meninggal dunia gitu. Wa zaujuha anha radin, sementara ya suaminya terhadap istrinya itu redho. Artinya ini suami selama istrinya hidup selalu didampinginya dengan baik, selalu diberikan kebaikan-kebaikan, sehingga suami itu merasa begitu ya baik kepada istrinya, sehingga dia nggak pernah ya melakukan kesalahan-kesalahan. Itu kalau ada seorang istri seperti itu, dakhalatil jannata, maka tuh istri udah dijamin bakalan masuk surga. Itu jaminan seorang istri begitu, Bapak Saudara. Jadi Nabi ya bersabda, kalau ada seorang perempuan punya sikap yang baik, yang santun, melayani, meladeni suaminya setiap harinya dengan baik, hak-hak dan kewajibannya selalu dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, saat istri meninggal dunia, maka ya istri tersebut sama Rasulullah dijamin masuk surga. Tuh, enak berarti. Gampang, seorang istri itu masuk surga paling gampang karena dapat jaminan. Tapi kalau suami nggak pernah dapat jaminan begitu. Ya, tapi seorang istri dapat jaminan dari Rasulullah. Yang penting berbaik-baiklah kepada suami. Makanya ciri perempuan yang baik itu satu, taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada Rasulullah. Yang ketiga, taat sama suami. Udah surga. Allah udah menjamin perempuan tersebut masuk ke dalam surga. Tapi kalau kita orang laki belum tentu, ya nggak dijamin. Kalau seandainya kita meninggal dunia belum ada jaminan masuk surga. Tapi kalau seorang perempuan, seorang istri ada jaminannya masuk surga. Tuh, yang penting taat sama Allah, taat sama suami, taat sama Rasul. Udah nggak bisa dipisah-pisahkan. Makanya jangan taat sama Allah sama Rasul saja, taat sama suami. Jangan taat sama suami aja, taat sama Allah dan Rasul. Ini dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Sehingga kata Nabi, kalau perempuan yang sudah dapat keredoan suaminya, kalau dia meninggal dunia masuk surga. Rawahu Tirmizi. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannata min ayyil abwabi syi'ti. Rasulullah bersabda, apabila ada seorang perempuan udah melaksanakan sholat 5 waktu, sholat nih perempuan rajin, zuhur gak pernah ditinggalkan, tepat waktu, asar selalu dikerjakan tepat waktu, begitu juga maghrib, isya dan subuh, berarti 5 waktu dijaga benar. Nabi enggak menjelaskan sholat sunnah enggak. Yang penting seorang perempuan, seorang istri sholat yang 5 waktu aja dijaga benar. Ya, jadi benar-benar dipelihara itu sholat yang 5 waktu. Hafizu alas salawati was sholatil wusta. Jaga tuh sholat kita. Ya, apalagi yang namanya sholatul wusta. Ada yang bilang sholatul wusta itu sholat asar. Ada yang bilang sholatul wusta itu sholat apa? Sholat subuh. Tingkat kesulitannya yang paling berat itu namanya sholatul wusta.
Rata-rata orang sholat apa yang paling berat sama dirinya? Subuh apa asar? Ya mungkin ada yang bilang sholat subuh, ya itu sholat wusta. Tapi ada yang bilang juga sholat asar, itu namanya sholat wusta. Tapi kalau maghrib paling gampang. Makanya maghrib di mana-mana jamaah paling banyak. Iya, benar nggak? Iya. Coba lihat Bapak Saudara, yang sholat maghrib di masjid penuh, di musola penuh. Tapi ntar isya kurangan, ya lebih sedikit ya, pasti. Ya kadang-kadang udah pulang tuh kagak balik lagi. Ya mau nungguin kelamaan, mau nungguin sampai maghrib kelamaan. Ya pulang dah, ya ntar isya balik lagi. Ternyata udah sampai di rumah. Ya apalagi udah makan, udah ngopi. Ya itu kadang-kadang udah kelupaan. Dengar suara azan, dia nggak balik lagi. Makanya kurangan tuh. Ya subuh, apalagi ya subuh lebih berat, lebih berat. Tapi orang kalau udah biasa sholat subuh berjamaah, itu enak sekali, enjoy, enak. Makanya Nabi bilang kalau umat Islam itu ya udah sholat subuhnya banyaknya sama dengan sholat Jumat, itu orang udah pada takut. Lawan-lawan orang Islam udah ngeri. Nah itu begitu. Kalau sholat subuhnya udah sama dengan sholat Jumat. Kira-kira nih kita kalau sholat Jumat penuh nggak? Penuh. Kalau sholat subuh udah begitu tuh, wah orang-orang yang di luar Islam ngeri dan wah ini Islam udah mulai ya ruhul jihadnya mantap. Udah sholat subuhnya gampang dikumpulkan. Nah begitu. Tapi rata-rata kan sholat Jumat penuh, sholat subuh gimana? Ya kalau di sini berapa baris? Sampai luar. Empat banyak udah. Ya, sebab satu shopnya nih ada nggak 50 orang? 40 ya. Iya, cukup banyak udah. Bersyukur kita. Tetangga-tetangga kita nih termasuk yang peduli dengan masjid. Nah seperti itu. Ya, apalagi bisa penuh, ya kan? Bisa penuh, masya Allah. Itu kadang-kadang di beberapa masjid, ya, apalagi masjid-masjid yang model-model, ya, masjid Persis, masjid yang begitu kadang-kadang tuh jamaahnya dari jauh-jauh, ya, kayak mobil apa, penuh subuh. Nah kalau kita kadang-kadang ada, ya, yang dekat aja nggak pernah datang ke masjid, kadang-kadang ada, ya begitu. Tapi bukan di sini Pak. Lama jauh. Sini insya Allah ya. Di sini insya Allah semuanya pada perlu open sama masjid ya. Sebab memang kita kalau bukan open sama masjid sama siapa lagi? Ya karena kita kan bakalan mati. Ya tuh jadi harus open sama masjid. Ya jadi masjid nih jangan dipora-porain. Gitu. Kamu ini kendaraan kita nanti di akhirat. Ya jadi masjid ini kendaraan kita nanti di akhirat. Bagaimana emang? Sebab nanti orang ketika di padang mahsyar itu dia ada yang akan merasakan nikmatnya karena enggak merasa kepanasan, enggak merasa capek karena dia ada di dalam kendaraan. Bahkan sampai di berjembat di sirat itu dengan kendaraan. Nah kendaraannya apa? Masjid, rumah Allah. Jadi kalau kita punya masjid, kita takmirkan, kita ramaikan, mudah-mudahan nanti kita waktu berjembat di sirat enggak jalan kaki, enggak lari, enggak ngesot, tapi ada di dalam kendaraan sama-sama seperti pesawat. Tuh enak berarti. Tapi bagi yang open sama masjid, yang peduli sama masjid, nah mudah-mudahan nih kita jamaah-jamaah tetangga-tetangga yang ada di kawasan Masjid Darussalam, ayo openin masjid kita. Ini Darussalam nih kendaraan kita nanti. Ya kalau bukan kita yang ngeramein siapa lagi? Yang jauh aja pada datang kemari, masa yang dekat kagak? Jangan kira maulid doang datang. Ya maulid rame. Ya sholat jamaahnya nggak diperhatiin, ngaji nggak diperhatiin. Padahal sholat berjamaah sama ngaji ini nih yang paling penting. Ya, ini benteng kita.
ya sholat jamaah tiap hari. Tergantung kita kemampuannya dah. Ada yang maghrib, isya, sama subuh, zuhur sama asar nggak bisa. Kenapa? Karena memang dia punya tugas di tempat-tempat lain. Nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai satu hari nggak sama sekali. Ya, sebab ini yang ngeliatin siapa kalau bukan kita. Ya, saya bukan pengurus. Walaupun bukan pengurus, kita jamaah punya tanggung jawab semuanya sama-sama. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita nih yang meramaikan. Sama majelis taklim dah. Salat jamaah sama majelis taklim. Jadi majelis taklim yang ngeramein sampai kita. Nah seperti kalau maulid kan cuma setahun sekali, datang dari mana-mana. Kalau rame pantas, ya orang diundang. Ya tapi kalau ngaji sama salat jamaah ini yang menjadi barometer keimanan kita. Seperti itu. Ya, jadi nanti menjadi kendaraan kita Bapak Saudara, sehingga kita nanti ketika berjembat di Siratal Mustaqim itu nggak pakai ngesot. Kan ada orang yang ngesot, ada yang jalan, ada yang berlari-lari, tapi ada juga yang memakai kendaraan. Nah kendaraannya ya ini rumah kita, masjid itu ada rumah kita, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang perlu kita open nih. Jadi kalau kata Allah nih orang benar-benar open sama masjid, perlu banget sama masjid, nanti ya diopenin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu. Makanya Nabi bilang kalau kita ingin melihat kesempurnaan iman seseorang, lihat sama masjid perlu enggak. Kalau orang yang perlu dengan masjid itu dia saksikan imannya kuat, mantap. Tuh begitu. Ini kita selalu menginginkan bagaimana supaya sholat subuh berjamaah sama seperti sholat Jumat berjamaah. Itu di Turki udah begitu tuh Bapak Saudara. Di Turki sekarang kan sudah hebat-hebat tuh maju-majunya. Ternyata ya itu begitu, umat Islam udah mulai ya begitu ya semangat dalam ibadah. Sholat subuhnya di masjid-masjid ramainya sama seperti sholat Jumat. Kita kalau sholat Jumat walaupun hujan datang gak? Datang. Ini sholat Jumat ini lagi musim hujan ya. Itu jam 11 hujan sampai jam 1 tetap pada datang. Ya, datang gak kira-kira? Pada datang, ada yang pakai payung, ada yang ya macam-macam, pokoknya sampai juga datang mereka. Kira-kira kalau hujan dari jam 3 lebat sampai jam 6 pagi, subuhnya bagaimana? Bisa dilihat dah. Ya itu, mana iman yang kuat, yang mantap. Tuh begitu. Kadang-kadang bisa 3 orang doang tuh. Kalau hujan dari jam 3 dini hari sampai jam 5 lah. Wah, berat. Nah, seperti itu. Makanya semakin berat tantangan kita melaksanakan sholat, itu semakin besar ganjaran pahalanya. Nah biasanya yang berat 2, sholat subuh sama sholat asar, itu paling berat. Ya. Maghrib paling enak dah. Maghrib, isya juga udah mulai berat lagi. Makanya Bapak Saudara, orang kalau udah sholat isya berjamaah plus sholat subuh berjamaah, dia diumpamakan seperti udah qiyamul lail semalam suntuk. Qiyamul lail semalam suntuk. Kalau dia udah bisa melaksanakan sholat isya berjamaah sama sholat subuh berjamaah. Yuk kita belajar supaya bisa sholat isya berjamaah. Nah kalau udah bisa sholat isya berjamaah, ntar kita sambung lagi dengan sholat subuh berjamaah. Itu posisinya pahalanya sama seperti kita sholat semalam suntuk. Walaupun kita tidur tuh malam, pahalanya sama seperti kita sholat. Karena subuh berjamaah, isya berjamaah. Nah ini kita pegang nih, ya kan ilmu buat kita amalin. Itu, oh saya kebetulan rumah saya dekat sama musola, rumah saya dekat sama masjid. Udah isya sama subuh jangan sampai ditinggalin. Ya isya jamaah. Nah, ntar tinggal subuh. Kalau kita isya udah jamaah, tinggal satu lagi pegang subuh. Nah begitu. Makanya kata Nabi, ya itu kalau bisa orang tahu bagaimana keistimewaan sholat isya berjamaah dengan sholat subuh, walaupun sambil merangkak, sambil berangkang, sambil ngesot, dia tetap mau datang juga.
Kita tuh sambil ngesot, sambil merangkak, sambil berangkang, mau ke masjid juga, mau ke musolah juga, ingin sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Nah, jadi kembali nih, ini menjadi kendaraan. Makanya kalau orang perempuan udah cukup sholat yang 5 waktu. Patokannya sholat yang 5 waktu benar-benar ya dilaksanakan. Yang kedua, wasomat syahroha. Kata Nabi itu orang perempuan puasa di bulan Ramadan. Walaupun kagak ditambah dengan puasa-puasa sunnah, tapi puasa wajibnya dilaksanakan dengan sempurna. Puasa Ramadannya 2 udah. Sholat 5 waktu, puasa sama Ramadan. Itu puasa Ramadan sama puasa sama sholat 5 waktu kan kewajiban. Nah tambah lagi wahasonat farjaha, dijaga kehormatan auratnya dijaga. Wa ataat zaujaha, taat sama suami. Ya, kemudian ditaat sama suami. Kila dikatakan laha kepada tuh orang perempuan, udkhulil jannata. Jadi kata Allah kepada itu perempuan, udkhulil jannah. Perempuan, kamu silakan masuk surga. Min ayil abwabi syi'ti, dari pintu-pintu surga yang mana aja. Pintu surga tuh ada 8. Pintu surga ada 8. Ya, orang perempuan tuh yang udah melaksanakan sholat wajib 5 waktu, yang sudah puasa Ramadan, dijaga auratnya, kehormatannya, sama taat sama suaminya, silahkan dah masuk ke dalam surga dari pintu yang mana aja, bebas. Mau pintu yang pertama, pintu yang kedua, pintu yang ketiga, sampai pintu yang terakhir terbuka buat orang perempuan tersebut untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak banget ya. Itu orang perempuan. Ya, tapi nyatanya kata Nabi, herannya saya ya ngelihat di neraka itu paling banyak perempuan. Ya, saya lihat ternyata di neraka itu yang paling banyak orang perempuan. Nah ini karena satu, kadang-kadang sama Allah udah taat, sholat 5 waktu udah dijalanin, puasa Ramadan dijalanin, cuma auratnya nggak dijaga. Tuh, kadang-kadang auratnya dia nggak jaga, nggak dipelihara. Kan banyak orang perempuan yang nggak nutup aurat, atau kadang-kadang nutup aurat, berjilbab sih, pakai celananya celana cuma legging doang, ya tertutup, cuma pakai legging. Nah kan sama aja telanjang. Legging kan pakaian dalam, dipakai buat keluar. Kira-kira ini bener apa kagak nih? Nah bapak sebagai suami, kalau istrinya pakai legging doang keluar, omelin. Berarti auratnya diliatin buat orang lain. Jangan diam aja. Wah bini gue cakep banget tuh. Iya, diliatin sama tukang sayur ntar. Iya, jangan. Itu yang namanya legging pakaian dalam. Jadi pakai legging ditutupin lagi, pakai gamis atau pakai yang lain. Ya, begitu. Ini pakai legging keluar, olahraga pakai legging. Ya, orang lain semuanya pada lihat. Bapak sebagai suami kalau diam aja dosa nggak? Ah dosa pak. Dosa, ente dosa ya begitu. Kasih tahu, cuma kasih taunya dengan baik, dengan santun, supaya saling pengertian. Karena memang kita punya tanggung jawab. Tuh begitu. Ini banyak sekarang begitu. Ya jilbab sih jilbab, ya tapi pakai pakaian ketat, kaosnya ketat, celananya ketat, ya kagak bener juga ini. Ya kan? Ya, sekarang nenek-nenek pakai begitu. Iya, kalau anak gadis dah, kita bilang ya namanya gadis dia, ya modelnya emang lagi ngetren kali, tapi tetap kan kagak boleh. Lah ini nenek-nenek ngikut-ngikut, udah jalan nih kagak bener pakai legging doang. Iya. Nah itu, ini nih, hati-hati. Tuh, jadi yang namanya aurat dijaga. Tuh. Sekarang auratnya udah dijaga. Satu lagi, taat sama suami. Tuh, taat sama suami. Ini kata Nabi banyak yang kagak taat sama suami.
Sholat sholat, puasa sih puasa, tapi kagak taat sama suami, ya pantas banyakan di dalam neraka. Tuh begitu. Makanya banyak dah bab perempuan, banyak banget dah. Ya, ini kita lagi ngaji udah berapa minggu bab perempuan semua ini. Ya, nah itu mesti orang perempuan kita kasih tahu. Ya, kita kasih tahu. Memang orang perempuan itu lebih gampang masuk surga kalau udah memenuhi persyaratan. Tapi ya dia juga berat. Sebab memang dirinya tubuhnya aurat. Itu orang perempuan tubuhnya aurat. Dia harus jaga. Jadi persyaratan orang itu mau masuk ke dalam surga ada 4. Ya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dijaga auratnya, taat sama suami. Dah. Enggak banyak-banyak syaratnya 4 tuh. Silakan masuk ke dalam surga dari pintu yang mana aja. Begitu kata Rasul dalam hadis ini. Ini rawahu Ahmad. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Waqala, dan Rasulullah bersabda, ala ukhbirukum binisaikum fil jannah, inginkah saya beritahu kepada kamu terkait istri-istri kamu yang bakalan masuk surga? Kulna, maka kami jawab, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Qala, lalu Rasulullah SAW menjawab, kullu wadudin waludin iza ghadibat au usia ilaiha au ghadiba zawjuha qalat hazihi yadi fi yadika. Jadi kata Nabi, perempuan yang bakalan masuk surga, 1, setiap perempuan yang punya belas kasih sayang. Wadud itu artinya yang benar-benar penuh kasih sayang. Sama suami penuh dengan kasih sayang, sama anak penuh dengan kasih sayang. Itu namanya wadud. Makanya orang ya ketika menikah pengennya punya dengan mawaddah. Itu mawaddah sama dengan wadud. Orang yang ya mencintai. Ya. Nanti ditambah lagi dengan warahmah, cinta dan kasih sayang. Kalau mawaddah itu biasanya terkait dengan tubuh, kecantikan, kegantengan, nah begitu. Tapi kalau rahmah udah bukan lagi masalah ya tubuhnya, ya penuh dengan kasih sayang. Makanya kita ya kadang-kadang bisa melihat ada seorang pasangan udah nenek-nenek, udah kakek-kakek, itu masih penuh kemesraan. Nah itu berarti dia bukan lagi ya mawaddahnya, tapi rahmahnya udah dikedepankan. Itu begitu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tuh. Jadi perempuan yang punya mawaddah dan rahmah, ini yang cirinya masuk surga. Ya, jadi enggak kasar sama anak, enggak kasar. Seorang ibu kan sabar banget. Ya, mendidik anak-anaknya itu penuh dengan kesabaran dan penuh dengan kasih sayang. Itu namanya wadud. Ya, itu. Kemudian walud. Walud itu artinya perempuan yang banyak punya anak. Makanya seorang perempuan jangan punya cita-cita nggak punya anak. Saya kagak mau punya anak, kan repot bener. Ciri ya perempuan yang masuk surga itu perempuan yang punya anak. Ya, kecuali kalau memang Allah udah ciptakan ya dia udah pengen berusaha pengen punya anak tapi nggak punya anak, itu kan lain lagi, karena memang semuanya tidak lepas dari ketentuan Allah. Nah, tapi jangan dia nggak mau punya anak. Kan ada orang kagak punya anak, nikah cuma sekedar mau nikah aja. Anak bagaimana? Saya nggak mau punya anak ah. Ya takut nanti saya nggak cantik lagi. Nah, jangan, malah orang pengen punya anak. Ya, jadi dengan wadud ya dan walud, inilah ciri perempuan yang akan masuk ke dalam surga. Jadi wadud sama walud. Ya anak, ya ada anak laki kalau Allah kasih, ada anak perempuan. Ada yang anaknya 1, ada yang anaknya 2, ada yang 3, ada yang 4. Yang jelas ya dia emang punya keinginan setelah menikah punya anak. Begitu. Jangan saya sih mau menikah aja kagak punya anak, repot ngurusin anak. Jangan. Ciri perempuan yang masuk surga adalah perempuan yang walud dan wadud.
Nah seperti itu. Makanya dulu orang-orang tua kita anaknya ya banyak. Ada yang punya anak 12, ada yang 10, ada yang 5. Kalau sekarang punya anak 1 udah repot banget. Ya begitu beda. Tapi anak-anak itu Masya Allah menjadi saham dunia akhirat buat orang tuanya. Nah seperti itu. Makanya anak berhasil sebenarnya itu keberhasilan dari orang tua, terutama ibu. Ya, jadi kalau ada anak yang berhasil, itu yang paling berhasil, yang paling sukses siapa? Seorang ibu. Karena ibu yang paling dekat dengan anaknya. Ya, baru bapaknya gitu. Jadi Masya Allah. Jadi kalau di antara keluarga ini anaknya berhasil, anaknya berhasil, anaknya berhasil, Masya Allah, itu ibunya yang berhasil. Ya, itu seorang ibu yang berhasil. Ya, kenapa? Karena memang ibu yang paling dekat dengan anak-anaknya. Nah, itu yang disebut dengan walud. Ya, jadi wadud dengan walud itu dua sifat yang dimiliki oleh seorang wanita, dan itu yang menyebabkan wanita tersebut atau perempuan tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Iza ghadibat, apabila marah, au usiah, atau dia dikasih satu hal-hal yang tidak bagus, ilaiha kepadanya, au ghadiba zaujuha, atau suaminya marah, qalat, maka itu istri perempuan ya bilang begini, hazihi yadi, inilah diriku, biyadika, ada di dalam diri kamu, la aqtahilu bi ghumdin, ya saya tidak akan dapat ya bi ghumdin, artinya dengan penuh nyenyak, hatta tardo, sehingga kamu redo. Tuh, jadi kalau dimarahin, kalau diapain, dibilang ya inilah saya, pribadi saya memang segini, saya berusaha semaksimal mungkin untuk yang terbaik, tapi inilah kemampuan saya, ya saya mohon ya redho engkau wahai suamiku. Udah begitu aja. Ya itulah ciri perempuan yang masuk ke dalam surga begitu, yang punya sifat walud dan wadud. Ya, dan kalau dia melakukan kesalahan, dia minta maaf sama suaminya, dan nggak pernah ya macem-macem ya bicara dengan kasar kepada suami, nggak pernah begitu. Ya, rawahu Tabarani, ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, dan telah berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya ma'saran nisa, wahai segenap rombongan para perempuan, lau ya'lamna bihaqi azwajikinna, kalau kamu tahu terkait tentang hak suami-suami kamu, alaikum, yang wajib bagi kamu, la ja'atil mar'atu minkunna, maka setiap orang perempuan akan menjadikan ya tamsahul ghubar an qadami, ya dia mengusap debu dari telapak kaki ya suaminya, ya itu bihirri ya wajihha, dengan pelembut yang ada di mukanya. Jadi kalau ditahu bagaimana kewajiban seorang istri terhadap suaminya, maka dia rela untuk yaitu membersihkan debu-debu yang ada di telapak kaki suaminya. Tuh, dia rela gitu. Ya. Iya, kuku apa lagi? Ya, itu yang bagus, emang pahalanya gede tuh. Kalau seorang istri guntingin kuku ya istrinya, ya seorang istri guntingin kuku suaminya, itu gede pahalanya. Seperti pahala orang pergi umroh, pergi haji. Nah, seperti itu. Kira-kira ya bapak pernah nggak ya kukunya diguntingin sama istrinya? Ya, tuh kalau pernah tuh berarti istrinya pahalanya gede banget. Nah, seperti itu. Iya. Jadi kalau seandainya seorang istri ya itu mengguntingkan kuku suaminya, itu ternyata seorang istri melakukan satu nilai ibadah yang sangat besar. Ya, sholat sunnah kebanding menggunting kuku suaminya, pahalanya gedean guntingin kuku suami. Itu begitu. Ya. Tapi jarang orang perempuan yang begitu. Ya, paling kalau habis ngaji doang diingat kali. Ya, itu begitu. Emang ada hadis. Ada hadisnya. Jadi kalau dilihat, oh ini kuku suaminya yang di
tangan atau yang di kaki, udah mulai agak panjang, diambil gunting kuku, ya dia guntingi. Wah, itu pahalanya gede banget, gede benar itu. Kalau dimandiin, iya artinya di dalam hadis ada begini, Nabi sama istrinya Siti Aisyah itu pernah mandi 1 bar, pernah. Ya, jadi artinya begitu mesranya Rasulullah dengan istrinya, sampai-sampai ada dalam satu riwayat Nabi dengan istrinya pernah mandi dalam 1 bak, gitu. Indah. Iya, begitu. Ya. Jadi artinya memang ya kita ayo berikanlah ya kebaikan-kebaikan. Seorang suami berikan kebaikan buat istrinya, seorang istri berikan kebaikan-kebaikan buat suaminya, karena itu punya nilai ibadah, ya, ibadah yang sangat besar. Itu begitu. Nah itu kata Siti Aisyah, ya kalau kamu tahu tentang kewajiban kamu sebagai seorang perempuan, pasti kamu akan mau membersihkan debu-debu yang ada di telapak kaki suami kamu. Itu begitu. Ya. Ini kan artinya satu perbuatan yang kelihatannya jarang dilakukan. Itu. Iya, sepele. Ya sehingga jarang yang dilakukan oleh seorang istri. Tapi kalau seandainya itu dilakukan, itu akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wayan bagilah, dan sepantasnya tuh bagi orang perempuan, anta'rifa, orang perempuan harus tahu, annaha kal mamluki, seorang perempuan itu seperti yang dimiliki, lizauji, bagi suami. Fala tatasarrafu fi syai'in min malihi, maka dia tidak boleh menggunakan sesuatu dari hartanya illa bi izni, kecuali dengan izin suami. Jadi memang istri itu ketika udah menikah itu semua tubuhnya ya seperti milik ya suami. Apapun yang dimilikinya jadi harus izin sama suami, karena tubuhnya aja milik suami. Apalagi yang lain yang dimiliki, sehingga apapun yang mau digunakan harus izin suami. Tapi kadang-kadang orang perempuan kagak mau begitu. Ya, jadi duit suami, duit istri ya duit istri sendiri. Nah, begitu. Begitu. Padahal kalau menurut agama nih, jangankan duit istri, ya, itu tubuhnya istri aja milik siapa? Milik suami. Iya kan begitu ya? Iya, tubuhnya itu milik suami. Ya bagaimana yang lain? Ya, makanya kalau istri ya termasuk banyak duitnya, ya itu ya harus selalu ya mau mempergunakan itu uang tetap minta izin suami. Tuh begitu, jangan bilang ini duit gua kok, terserah gua mau apain kek. Jangan. Nah, karena memang tubuhnya aja milik suaminya. Bagaimana yang lainnya? Nah, makanya dalam ajaran agama dia tidak boleh memanfaatkan segala sesuatu dari hartanya kecuali dengan izin suaminya. Itu begitu. Balqala jama'atan minal ulama, bahkan berkata satu kelompok daripada ulama, innaha la tatasarrafu aidan, sesungguhnya itu seorang istri enggak boleh mempergunakan ya fi malih pada hartanya illa bi iznihi, kecuali dengan izinnya suami. Li'annaha, karena semuanya ya jangankan hartanya, karena dirinya tubuhnya kal mahjuratilahu, itu sudah dimiliki oleh suami. Tuh begitu. Jadi ketika dibilang qabil tu nikahaha wa tazwijaha alal mahril mazkur, dan saya terima nikahnya dan kawinnya. Nah berarti udah disahkan sama 2 orang saksi. Nah udah sah itu perempuan jadi ya istrinya. Saat itulah sekarang penuh tanggung jawab kepada suami, dan istri itu sekarang udah milik suami, sehingga mau ngapain aja harus izin dengan suami. Itu begitu ya. Kekayaan yang dimiliki pun ketika dia mau memanfaatkannya ya kalau di ngerti, dipaham, harus minta izin sama suami.
Kan sekarang nggak begitu. Kata orang perempuan yang tadi saya bilang, ya, dompetnya suami, dompet istri. Dompetnya istri, ya dompet dia, bukan dompet suami. Iya begitu. Iya kan? Padahal nggak begitu. Ya, tubuhnya istri milik suami. Nah kalau tubuhnya sudah milik suaminya, apalagi yang lainnya, seperti itu. Tapi tetap seorang suami yang punya tanggung jawab, ya tetap memberikan kasih sayangnya kepada istrinya. Tetap ini karena istri amanah, nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau seorang laki-laki itu tidak amanah, berkhianat kepada istrinya, nah nanti dia akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mentang-mentang memang kita punya satu kekuasaan yang lebih di keluarga, mau bertindak sewenang-wenang, ya nggak boleh. Namanya kita zolim, gitu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Memang orang laki dikasih kemampuan, punya tanggung jawab untuk memimpin dalam keluarga, tetapi jangan sampai berkhianat kepada istrinya. Kalau seorang suami berkhianat kepada istrinya, zolim kepada istrinya, maka nanti suami akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi istri udah patuh banget sama suami, ya, tapi ternyata suami berkhianat. Nah itu nanti suami bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kembalinya hak dan kewajiban masing-masing harus tahu dan harus paham. Seorang suami ketika mau menikah harus mempersiapkan apa hak dan tanggung jawab saya sebagai seorang suami. Seorang perempuan calon istri yang nanti akan menjadi istri juga harus tahu apa hak dan kewajiban saya sebagai seorang istri. Tuh begitu. Makanya mesti baca kitab Uqudul Jen. Orang kalau berkeluarga udah baca kitab Uqudul Jen, udah masing-masing tahu ini hak dan kewajiban saya sebagai seorang suami, ini hak dan kewajiban saya sebagai seorang istri, sehingga nanti akan memunculkan keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan disitulah yang dikatakan baiti jannati, rumah saya itu ada surga buat saya. Tuh, karena memang saling memahami, ya, istri memahami hak dan kewajibannya, suami juga memahami hak dan kewajibannya. Itu seperti itu. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian daripada mereka, yajibu alal mar'ati, wajib atas orang perempuan, dawamul haya, senantiasa malu, min zawjiha, dari suaminya, wa ghaddu tarfiha, dan memejamkan penglihatannya, qudamahu, di depannya, wa ta'atu li amrihi, dan taat kepada perintah suami, wasukutu inda kalamihi, dan diam ketika suaminya ngomong. Kalau suami lagi ngomong, istri diam, dengerin. Jangan suami ngomong nyerocos aja lagi, banyakan dia. Jangan. Makanya bilang, Neng, kalau abang lagi ngomong dengerin dulu, Neng. Nah ini abang mau ngomong nih, dengerin. Nah begitu. Jangan suaminya ngomong nah, jangan. Nah kalau dia mau si ngomong juga, dah, ayo Neng dah yang ngomong, abang dengerin aja. Tuh begitu. Jadi etikanya begitu. Ketika suami bicara, kata Nabi, istri suruh diam. Sukut inda kalamihi, diam itu istri ketika suami bicara. Wal qiyamu inda qudumi, bangun berdiri ketika suaminya datang. Suaminya datang dari tempat kerjaannya, dari mana-mana. Assalamualaikum, istri lagi duduk, bangun. Bangun berdiri. Itu begitu. Jangan dari mana bang, sambil duduk aja. Ya, dari mana bang? Ini berarti nggak tahu etika. Ya, ini yang begini-begini ajarin nih istri. Ya, jadi kalau suami pulang dari mana-mana, buka pintu, istrinya lagi duduk, bangun, menyambut, waalaikumsalam, cium tangan, begitu.
Ya, ini namanya istri yang tahu hak dan kewajiban. Jadi ketika suami datang, ya dia berdiri disambut. Wa indah khuruji, ketika mau keluar, ketika suami mau keluar, dampingin, ya dampingin. Nah seperti itu. Ya, wa ardu nafsiha alaihi indan naum. Kemudian dia selalu menyampaikan, yaitu apa? Ya pokoknya hal-hal yang bagus-bagus dirinya ketika mau tidur. Wa ta'atturu lahu, berwangi-wangian, pakai parfum. Wa ta'hudul fami bil miski watib, mulutnya harum wangi. Ya, wa dawamu zina, ya terus berdandan berhias bihadratihi, di hadapannya suami. Watar kuha bil ghaibati fi firasyi, tinggalkan berdandan, ya pakai harum-haruman kalau suaminya lagi nggak ada. Tuh begitu. Jadi kalau mau tidur itu pakailah pakaian yang bagus, yang bisa membuat suami merangsang. Ya, pakai harum-haruman. Ya, itu begitu. Nabi yang ngajarin. Nah, seorang istri kalau udah melakukan hal itu, insya Allah udah melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ikram ahlihi wa aqribihi, seorang istri juga muliakan keluarganya, kerabatnya. Wa ru'yatul qalili, ya minhu katsiran, melihat yang sedikit, ya lihatnya banyak aja. Ya jangan dikasih uang sama suami segini, ya dikit banget sih. Itu anggap aja banyak. Nah begitu, semua yang dikasih sama suami nilainya banyak. Itu tanda syukur. Ya jangan ngelihatnya sedikit. Orang kan kalau udah niatnya sedikit mulu dikasih berapa aja, ya segini. Besok ya segini doang. Kapan kita terima kasih? Alhamdulillah, semoga rezeki yang abang kasih bermanfaat. Begitu mestinya. Terus suami kalau habis ngasih duit sama istrinya bersyukur begitu. Demen gak tuh suami? Demen. Jangan bilang, ya segini doang mbak. Nah, besok dikasih lagi, ya segini doang. Enggak pernah bersyukur. Jadi melihat apa yang diberikan sama suami kecil aja, dikit aja. Jadi suami udah capek banget padahal. Ya itu kalau rasa capek, letih, kemudian ya istri menganggapnya dengan penuh kemuliaan, hilang rasa capeknya. Pas mereka, masya Allah, alhamdulillah. Padahal dibeliin pakaian nih, pakaiannya nggak bagus, istrinya kagak demen banget. Tapi karena dilihat nih suami saya udah susah payah, ya beliin pakaian. Pas mereka kasih, gimana seneng kagak naik? Seneng banget bang, masya Allah, alhamdulillah. Kalau dalam hatinya, ini demen, bukan demen baju. Tapi ditampakkan begitu. Alhamdulillah bang, terima kasih. Jangan baru beliin baju yang begini dibeli saya. Ya Allah, sakit tuh hati suami. Jangan begitu. Ya, jadi kita ayo berikan kegembiraan. Suami udah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan kebahagiaan buat istrinya, tapi istrinya nganggap remeh. Diremehkan aja. Nah ini jangan. Ya. Jadi inilah pentingnya kita harus tahu hak dan kewajiban. Istri juga harus tahu hak dan kewajiban. Waqala wa yanbaghi lil mar'ati al khaifati minallah, dan seyogianya bagi perempuan yang takut dari Allah antajtahida fi taati zaujiha, dia harus bersungguh-sungguh dalam taat kepada suaminya. Wa tatlubu ridahu, dan juga dia harus mencari ridho suaminya. Bahwa jannatuha wa naruha, karena suami itu bisa menyebabkan perempuan istri masuk surga, dan juga perempuan istri bisa masuk neraka. Itu kata Nabi. Jadi seorang perempuan bisa masuk surga karena suami. Seorang perempuan bisa masuk neraka juga karena suami. Wallahu a'lam bishawab. Nanti baru pastun fil qasami. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.